Bapak, Ibu, Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih setia anugerah-Mu. Tuhan, pimpinlah kami semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian firman Tuhan ini berbicara kepada kita tentang hidup sebagai anak-anak terang. Ada 7 hal yang kita bisa renungkan dari pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah dikatakan oleh firman Tuhan, jangan disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Bapak, Ibu, Saudara, kata-kata kita bisa menyampaikan hal-hal kebenaran yang membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, atau kata-kata hampa yang menyesatkan orang. Oleh sebab itu kita diingatkan perkataan kita itu sangat penting untuk kita awasi sebagai anak-anak terang. Karena ayat sebelumnya mengatakan ada orang-orang durhaka yang perkataannya kotor, kosong, sembrono, dan yang tidak pantas yang keluar dari lidah bibirnya. Oleh sebab itu dikatakan jangan berkawan dengan mereka, jangan mengikuti kebiasaan, gaya hidup, dan kata-kata yang hampa yang keluar dari seseorang. Bagian kedua adalah diingatkan memang dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memperbaharui hidup kita sehingga kita disebut anak-anak terang. Oleh sebab itu, sepantasnya lah kita hidup sebagai anak-anak terang. Mengapa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ada buah dari kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Ada kebaikan, ada keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan kita. Bagian ketiga adalah firman Tuhan mengatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, banyak perbuatan-perbuatan kegelapan, banyak kata-kata yang menyesatkan. Oleh sebab itu kita harus menguji. Nah, bagaimana kita bisa dapat menguji kita kalau kita tidak memegang standar kebenaran yang dari Tuhan sendiri? Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui firman Tuhan. Kita perlu mendalami firman Tuhan yang benar, sehingga kita dapat menguji mana yang benar, mana yang salah, apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Yang keempat adalah janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan.
Jangan mengikuti perbuatan-perbuatan kegelapan. Mengapa? Karena tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak berbuahkan apa-apa. Yang kelima, dikatakan, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi justru oleh terang Tuhanlah kegelapan itu akan terlihat, ya, mana yang gelap, ya. Kegelapan itu akan hancur oleh terang yang ada dalam hidup kita. Yang keenam, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Ini adalah satu seruan wake up call, ya, supaya kita disadarkan, jangan disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Memang kita dulu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang dicerminkan dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang memberitakan kebenaran firman, lalu kita hidup dalam terang, berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, sehingga kita menghasilkan buah. Kemudian kita tidak mengikuti perbuatan-perbuatan kegelapan, artinya kita waspada dan berjaga-jaga, supaya tidak hidup dalam kegelapan, kembali kepada kehidupan yang lama kita. Bagian yang ketujuh yang penting di sini diingatkan pada kita bahwa Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristuslah sumber terang itu sendiri. Di luar Dia kita tidak bisa bercahaya. Dialah sumber terang, Dialah terang dunia, dan kita yang telah dilahirbarukan, diperbaharui, juga adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita menjadi anak-anak terang yang menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhanlah yang menerangi kehidupan kami, maka kami tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Pimpinlah supaya kami hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, dan mencerminkan akan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.